Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan buku 3 bab 3 yang bermaterikan konsolidasi dengan anak perusahaan dimiliki penuh. Nama kelompok kami terdiri dari Rehan Nawela Alaidrus, Ratina Melati, dan Tasmiyatur Rahmah. Laporan keuangan konsolidasi adalah laporan keuangan yang menyajikan hasil operasi dan posisi keuangan dari dua atau lebih entitas legal yang terpisah menjadi satu laporan keuangan untuk entitas ekonomi secara keseluruhan. Untuk mencapai hal tersebut, proses konsolidasi memerlukan prosedur untuk mengeliminasi semua transaksi kepemilikan antar perusahaan dan transaksi antar perusahaan. Prosedur konsolidasi yang pertama. Prosedur konsolidasi termasuk penggunaan kertas kerja dibuat untuk menggabungkan akun-akun dari induk dan anak-anak perusahaan sehingga tampak sebagai entitas tunggal. Yang kedua, titik awal persiapan pembuatan laporan keuangan konsolidasi adalah pembukuan dari masing-masing entitas terpisah. Yang ketiga, karena entitas konsolidasi tidak memiliki pembukuan, seluruh nilai yang tertera dalam laporan konsolidasi aslinya terdapat di pembukuan induk perusahaan atau kertas kerja konsolidasi. Kepemilikan penuh dibeli pada nilai buku. Pada contoh pertama, PT Induk membeli semua saham biasa beredar dari PT Anak seharga 300 juta. Pada tanggal penggabungan usaha, nilai wajah dari masing-masing aset dan kewajiban PT Anak sama dengan nilai buku yang disajikan pada tabel sebelumnya. Karena PT Induk mengakuisisi semua saham biasa, PT Anak dan PT Induk hanya mempunyai satu jenis saham beredar. Maka total nilai buku saham yang diakuisisi sama dengan total ekuitas pemegang saham PT Anak, yaitu 200 juta ditambah 100 juta. Harga beli sebesar 300 juta sama dengan nilai buku dari saham yang diakuisisi. Di sini ada contohnya, contoh penyelesaian dari soal contoh yang pertama, yaitu yang pertama ada biaya perolehan investasi yaitu 300 juta. Nah, nilai bukunya saham biasa PT Anak 200 juta, lalu saldo laba PT Anaknya 100 juta, di total jadi 300 juta. Nah, bagian dari induknya dikali 1. Jadi hasilnya sama. Biaya perolehan investasi sama bagian dari induk sama-sama 300 juta. Jadi perbedaan antara nilai buku dan harga perolehan 0. PT Induk mencatat akuisisi saham di pembukuannya pada tanggal penggabungan usaha dengan ayat jurnal sebagai berikut. 1 Januari 2001, investasi pada saham PT Anak yaitu 300 juta, kasnya dikredit 300 juta, mencatat pembelian saham PT Anak. Selanjutnya ada neraca untuk PT Induk dan Anak 1 Januari 2021 sesaat setelah penggabungan usaha. Di sini ada kotak akun, ada PT Induk, PT Anak, dieliminasi ada debit kredit dan konsolidasinya di tabel bagian terakhir. Oke. Jadi dari kotak ini, dari neraca ini, kas PT Induk sama dengan 1,5 miliar, untuk PT Anak 800 juta, dieliminasi dikredit 300 juta, lalu konsolidasinya 2 miliar. Lalu untuk akumulasi penyusutan utang usaha, utang obligasi, saham biasa, dan laba ditahan untuk PT Induk totalnya 1 juta. Untuk PT Induk totalnya 1,5 miliar rupiah, sedangkan PT Anak 800 juta. Sama seperti tabel yang di atas. Lalu dieliminasi debit 300 juta dan kredit 300 juta. Konsolidasinya 2 miliar. Balance sama dengan yang di atas, sama-sama 2 miliar. Oke, lalu kertas kerja neraca konsolidasi 1 Januari 2021, tanggal penggabungan usaha 100% pembelian pada nilai buku, sama seperti tabel yang sebelumnya. Oke, kepemilikan penuh dibeli di atas nilai buku. Harga
Harga saham suatu perusahaan dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk nilai aset bersih, kemampuan laba atau earning power perusahaan, dan kondisi pasar secara umum. Pada saat suatu perusahaan membeli perusahaan lain, tidak ada alasan untuk mengharapkan harga beli akan sama dengan nilai buku saham yang diakuisisi. Contoh, PT Induk membeli semua saham biasa beredar PT Anak seharga 340 juta tunai. Pada tanggal 1 Januari 2021, dalam pembelian tersebut, PT Induk membayar 40 juta lebih tinggi dari nilai buku saham tersebut. Nah, penyelesaiannya yaitu 1/1 dikali 100%. Nah, biaya perolehan investasi sebesar 340 juta, nilai bukunya saham biasa PT Anak sebesar 200 juta, dan saldo laba PT Anak 100 juta ditambah jadi totalnya 300 juta. Lalu bagian dari induk dikali 1, lalu hasilnya 300 juta dikurang dengan biaya perolehan investasi tadi, 340 juta dikurang 300 juta, yaitu perbedaan antara nilai buku dan harga perolehan, yaitu 40 juta. Hasil pengurangan dari biaya perolehan investasi dan bagian dari induk. Oke, PT Induk mencatat akuisisi saham tersebut dengan ayat jurnal 1 Januari 2021, investasi pada saham PT Anak yaitu 340 juta, kasnya 340 juta. Investasi pada saham PT Anak di debit 340 juta dan kas di kredit 340 juta, mencatat pembelian saham PT Anak. Lalu saham biasa PT Anak di debit 200 juta, saldo laba di debit 100 juta, diferensial di debit 40 juta, lalu investasi pada saham PT Anak di kredit 340 juta. Mengeliminasi saldo investasi dengan investasi pada saham PT Anak sebesar 340 juta. Kepemilikan penuh dibeli di bawah nilai buku. Ada beberapa alasan mengapa harga beli saham suatu perusahaan lebih tinggi dari nilai buku saham tersebut. Yang pertama, kesalahan dan penghilangan dari pembukuan. Yang kedua, selisih nilai wajar di atas nilai buku dari aset bersih, nilai aset perusahaan yang dapat diidentifikasikan. Yang ketiga, keberadaan goodwill. Kesalahan dan penghilangan dari pembukuan. Dalam beberapa kasus, kesalahan dan penghilangan disebabkan semata-mata karena pencatatan tidak memadai. Koreksi ini diperlukan sebagai penyesuaian periode sesuainya dengan PSAK 25. Setelah pembukuan anak perusahaan dinyatakan sesuai dengan PSAK, maka tidak ada lagi bagian diferensial yang disebabkan adanya kesalahan dan penghilangan tersebut. Selisih nilai wajar di atas nilai buku dari aset bersih aset perusahaan yang dapat diidentifikasikan. Dalam banyak kasus, nilai wajar dari aset bersih perusahaan yang diakuisisi lebih tinggi dari nilai bukunya. Akibatnya, harga beli lebih tinggi dari nilai buku saham yang diakuisisi. Prosedur yang digunakan untuk melakukan neraca konsolidasi harus menghasilkan semua aset dan kewajiban dari perusahaan yang diakuisisi berdasarkan nilai wajar pada tanggal akuisisi. Penilaian ini dapat dicapai dengan yang pertama, aset dan kewajiban anak perusahaan dievaluasi langsung pada pembukuan anak perusahaan. Yang kedua, dasar akuntansi dari anak perusahaan tetap dipertahankan dan reevaluasi dilakukan tiap periode dalam kertas kerja konsolidasi. Keberadaan goodwill. Pada saat suatu perusahaan membeli anak perusahaan pada harga di atas total nilai wajar aset bersih anak perusahaan yang dapat diidentifikasi, tambahan pembayaran tersebut biasanya diperlukan sebagai pembayaran untuk kemampuan laba lebih tinggi atau excess earning power. Perusahaan yang diakuisisi disebut goodwill. Karena itu, setelah aset perusahaan yang dapat diidentifikasi telah dinyatakan pada nilai wajar, sisa diferensial debit akan dialokasikan sebagai goodwill. Oke, kesimpulan dari materi yang kita bawakan yaitu bahwa konsolidasi dengan anak perusahaan yang dimiliki penuh. Laporan keuangan konsolidasi adalah salah satu dokumen penting bagi bisnis untuk mendata seluruh transaksi anak perusahaan dan induknya. Secara umum, laporan keuangan konsolidasi memiliki peran untuk memberikan gambaran jelas mengenai kinerja finansial dari seluruh perusahaan. Beberapa penilaian buku dalam konsolidasi anak perusahaan yang dimiliki penuh yaitu yang pertama, kepemilikan penuh dibeli dalam nilai buku. Yang kedua, kepemilikan penuh dibeli atas nilai buku. Yang ketiga, kepemilikan penuh dibeli di bawah nilai buku. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.